Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resya Gumai. Saya dari kelas 2C untuk NPM-nya 2310631160072. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit tentang case study untuk matematika diskrit, materi aljabar boolean dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Indri Purwitasari SPDMT. Baik, pada case study kali ini kita memiliki 3 tugas, yaitu pertama buatlah rangkaian gambar 2. Maaf di sini saya tidak mencantumkan gambarnya, pada Proteus dan dengan kombinasi logika 0 dan 1. Lalu yang kedua, buat tabel rangkaian 0 pada buat tabel rangkaian pada gambar 2, dan yang ketiga, buatlah penyederhanaan rangkaian dengan menggunakan Keymap dan bandingkan rangkaian dengan gambar 2 pada Proteus, dan yang terakhir, ubahlah rangkaian sederhana pada poin C dalam bentuk saklar. Dan yang video saat ini yaitu kita buat video penjelasan dengan durasi kurang lebih dari 10 menit. Kemudian yang kedua ada rangkaian Proteusnya yang sudah dibuat. Untuk penjelasan singkatnya, yang di sebelah kiri ini ada nilai X, Y, Z dengan nilai 0. Lalu ini ada not yang dimana kalau not itu berarti diaksenkan, maka menjadi nilainya menjadi 1. Dari X-nya ini awalnya 0, maka menjadi 1. Dan di sebelahnya itu di dan atau n, itu apabila di n kan, maka nilainya akan menjadi 0 gitu. Maka dari itu biru ini, titik biru kecil ini itu diartikan sebagai 0. Lanjut, yang di bawah itu ada nilai XZ dan nilai YZ. Nah, kita mulai dari XZ-nya dulu. Kalau yang Z-nya ini, karena dinotkan, maka dia menjadi Z aksen, ya, maka dari itu nilainya menjadi 1. Dan kalau OR itu berarti dijumlah atau ditambah, maka ketika X yang awalnya nilainya 0, dengan Z yang sudah dinotkan menjadi Z aksen nilainya menjadi 1, maka setelah di-OR-kan itu nilainya menjadi 1. Lalu yang di bawah itu ada Y dan Z yang nilai awalnya adalah 0. Namun Y-nya itu kita notkan, ya, maka hasilnya setelah itu menjadi Y aksen. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika di OR kan nilai Y dan Z ini, maka ditambah yang mana nilai Y aksen sama dengan 1 dan nilai Z-nya adalah 0, maka hasil akhirnya menjadi 1. Lalu tidak berhenti sampai situ, ketika kita sudah menemukan dua nilai ini, maka kita akan mengorkan lagi dengan nilai tersebut, maka nilainya akan menjadi 1. Ini saya lupa beri tandanya, yaitu nilainya berarti adalah X tambah Z aksen ditambahkan dengan Y aksen tambah Z. Gitu. Lalu di hasil akhirnya kita jumlahkan lagi keduanya atau kita n kan. Nah, maka dari itu hasilnya akan menjadi 0 sesuai dengan penjelasan saya yang pertama. 0 dikali 1 itu hasilnya maka tetap menjadi 0. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tabel rangkaian. Kalau teman-teman lihat di sini kita memiliki dua gambar ya. Ada gambar gambar lagi. Ada tabel X, Y, Z dengan tabel X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Kalau nilai sebelumnya 0, ketika diaksenkan itu akan menjadi 1. Nah, teman-teman bisa ngeliat di baris pertama, X 0, Y 0, Z 0 menjadi X aksen 1, Y aksen 1, dan juga Z aksen 1. Namun, ketika nilai awalnya adalah 1, maka ketika diaksenkan akan berkebalikan, yaitu menjadi 0. Nah, dan begitupun kita lakukan logika tersebut sampai baris yang terakhir. Lalu ada gambar kedua, yaitu ada X aksen YZ. Ini dikalikan, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, X aksennya ini 1 kan. Nah, YZ-nya 0. Maka 1 dikali 0 sama dengan hasilnya adalah 0. Dan begitupun untuk satu baris selanjutnya, seperti di baris keempat, itu kita memiliki angka 1 semua, maka ketika dikalikan akan tetap menjadi 1. Lalu, ini ada X tambah Z aksen, teman-teman bisa melihat. Nah, itu hasilnya akan dikalikan juga. Maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan pada diri saya lupa kalau misalkan ini tuh ditambah. Jadi X yang awal nilainya 0 ditambahkan dengan Z aksen yang nilainya 1, maka hasilnya sama dengan 1. Lalu di baris keduanya itu nilai X-nya 0 dan nilai Z aksennya itu juga 0, maka hasil akhirnya adalah 0. Dan begitupun untuk yang Y aksen tambah Z aksen penjelasannya. Lalu untuk yang X tambah Z aksen ditambah Y aksen tambah Z aksen, itu sama, kita jumlahkan juga.
Teman-teman bisa melihat di sini nilainya 1 ditambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 1, dan begitu pun seterusnya. Namun untuk yang terakhir ini, itu kita kalikan, karena Y aksen, Y tambah Z itu di luar dari penjumlahan yang X tambah Z aksen ditambah Y aksen tambah Z aksen. Maka hasil akhirnya akan menjadi 0 semua, karena dikalikan dengan 0. Gitu, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa melihatnya. Eh, Dan ini untuk bentuk key map-nya, dikarenakan kita tahu hasilnya 0, maka hasil yang didapat maka akan tetap jadi 0 semua, teman-teman. Dan yang terakhir adalah bentuk rangkaian tersebut di dalam bentuk saklar. Kita di sini memiliki 3 part atau 3 komponen. Yang pertama ada saklarnya yang di atas, yang kedua ada fisheye-nya atau sumbernya, dan yang terakhir ada lampunya di tegangan 10 volt. Dan begitu saja mungkin untuk penjelasan saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.